Pernahkah kalian mendengar nama Republik Artsakh? Mungkin hanya beberapa dari kalian yang pernah mendengar nama republik tersebut. Bagaimana dengan nama Nagorno-Karabakh? Nama yang akhir-akhir ini sering terdengar di berita bersama dengan kabar meletusnya perang antara Armenia dengan Azerbaijan. Republik Artsakh atau dikenal juga dengan Republik Nagorno-Karabakh adalah salah satu negara dengan pengakuan terbatas karena hanya beberapa negara yang mengakui kedaulatan negara ini. Sedangkan dunia internasional masih mengakui wilayahnya sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan. Bisa dikatakan republik ini berdiri di atas wilayah sengketa yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun antara Armenia dan Azerbaijan. Lebih lengkap tentang Republik Artsakh, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Artsakh adalah sebuah negara yang terletak di Transkaukasia atau dikenal dengan wilayah Kaukasus Selatan, yaitu di pegunungan Kaukasus Selatan di perbatasan Eropa Timur dan Asia Barat. Republik Artsakh dikenal juga dengan nama Republik Nagorno-Karabakh. Secara de facto Artsakh merupakan sebuah negara, namun secara de jure negara ini adalah salah satu dari beberapa negara di dunia dengan pengakuan terbatas. Artinya kedaulatan penuh dari negara ini belum diakui oleh semua negara yang ada di dunia. Salah satu negara yang tidak mengakui kemerdekaan Artsakh adalah Azerbaijan yang merupakan negara tetangganya sendiri. Azerbaijan mengklaim bahwa wilayah Artsakh sebagai bagian dari Azerbaijan. Begitu juga dunia internasional yang menganggap wilayah Artsakh sebagai bagian dari Azerbaijan. Artsakh berada di sebelah barat negara Azerbaijan dan juga berbatasan dengan negara Armenia Barat dan berbatasan dengan Iran di bagian selatan. Luas wilayah dari Republik Artsakh adalah sekitar 11.458 km persegi. Jika kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas dari negara ini sedikit lebih besar dari luas Provinsi Gorontalo yang ada di Sulawesi. Negara ini merupakan salah satu negara yang tidak memiliki wilayah maritim karena posisinya yang terkurung oleh wilayah daratan negara lain. Sebagian besar wilayah Republik Artsakh adalah pegunungan. Negara ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1.100 meter di atas permukaan laut. Dan sekitar 36% dari wilayah negara ini adalah hutan, dengan lebih dari 2.000 jenis tanaman. Ibu kota dari negara ini berada di kota Stepanakert yang juga merupakan kota terbesar di Artsakh. Jumlah penduduk dari Republik Artsakh adalah sekitar 151.000 jiwa, dengan 89%-nya adalah orang-orang Armenia dan 10% adalah orang Azerbaijan. Sisanya adalah orang-orang Rusia dan beberapa Ukraina. Sebagian besar penduduk Artsakh menganut agama Kristen dan bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa Armenia. Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik presidensial, dengan kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden Republik Artsakh dipilih secara langsung dalam pemilihan umum untuk masa jabatan 2 tahun. Dalam hubungannya dengan dunia internasional, karena tidak ada anggota maupun pengamat PBB yang saat ini mengakui kedaulatan Republik Artsakh, negara ini tidak memiliki hubungan luar negeri yang bersifat diplomatik dan resmi. Namun Republik Artsakh mengoperasikan 5 misi permanen dan 1 biro informasi sosial politik di Armenia, Australia, Prancis, Jerman, Rusia, Amerika Serikat, dan 1 untuk beberapa negara Timur Tengah yang berbasis di Beirut. Tujuan dari kantor tersebut adalah untuk mempresentasikan posisi Republik dalam berbagai isu, serta memberikan informasi dan memfasilitasi proses perdamaian. Republik Artsakh adalah anggota dari Community of Democracy and Rights of Nations, yang umumnya dikenal sebagai persemakmuran negara-negara yang tidak diakui, dengan anggota lain seperti Transnistria, Abkhazia, dan Ossetia Selatan. Situasi sosial dan ekonomi Republik Artsakh sangat terpengaruh dengan adanya konflik yang berkepanjangan. Namun investasi asing mulai berdatangan, dan sebagian besar modal Ventura berasal dari Armenia, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Australia, Iran, dan Timur Tengah. Penanaman dan pengolahan hasil pertanian khususnya anggur adalah salah satu pembangunan ekonomi yang diprioritaskan. Sistem perbankan negara ini dikelola oleh Artsakh Bank yang merupakan bank Armenia yang berbasis di kota Yerevan serta sejumlah bank Armenia lainnya.
Republik Artsakh menggunakan dram Armenia dengan kode EMD sebagai mata uang resmi mereka. Satu dram Armenia jika dikonversikan ke rupiah adalah sekitar 30 rupiah. Sejarah Artsakh. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, wilayah Artsakh adalah bagian dari Armenia. Hal tersebut terus berlangsung hingga abad ke-10 Masehi. Meskipun kepemimpinan Armenia mengalami pergantian dinasti dan penguasa, seperti ketika berada di bawah kekuasaan Persia dan Arab, banyak wilayah Armenia termasuk Artsakh diperintah oleh para bangsawan Armenia. Setelah perang dengan Kekaisaran Bizantium dan dengan kedatangan Turki Seljuk pada paruh akhir abad ke-11, kerajaan Armenia runtuh dan Artsakh menjadi kerajaan otonom Kacen yang diperintah oleh House of Hasan Jalalian yang merupakan salah satu dinasti Armenia. Selama waktu ini, tanah di sebelah barat Sungai Kura sampai dengan ke lereng timur pegunungan Zengezur akan dikenal sebagai Karabakh, dengan tanah kerajaan Kacen yang sesuai dengan dataran tinggi. Selama periode dominasi Mongol, sebagian besar orang Armenia meninggalkan dataran rendah Karabakh dan mencari perlindungan di dataran tinggi pegunungan di wilayah tersebut. Kerajaan Kacen akhirnya dibagi di antara 5 pangeran Armenia yang dikenal sebagai Melik, yang secara kolektif dikenal sebagai 5 Melikdoms Karabakh, yang secara harfiah diartikan 5 kerajaan Karabakh. Selain itu juga disebut sebagai Khamsa, yang berarti 5 dalam bahasa Arab. Pada abad ke-16, Karabakh berada di bawah pemerintahan Iran untuk pertama kalinya dalam hampir 1 milenium dengan kebangkitan Kekaisaran Safawi, di mana wilayah Artsakh modern menjadi bagian dari provinsi Karabakh. Para pangeran Armenia terus memerintah secara otonom di dataran tinggi Karabakh selama ini. Pada pertengahan abad ke-18, seluruh Karabakh menjadi Khanat atau provinsi semi-independen yang disebut Karabakh Khanate yang berlangsung selama sekitar 75 tahun. Kekaisaran Rusia masuk ke wilayah ini pada tahun 1805 dan menyatakan Artsakh protektorat Rusia dan secara resmi menganeksasi wilayah dari Iran pada tahun 1813 sesuai dengan perjanjian Galistan. Pangeran Armenia kehilangan statusnya sebagai pangeran atau Melik pada tahun 1822. Menyusul runtuhnya Kekaisaran Rusia selama Perang Dunia Pertama, Transkaukasia menjadi panggung perang antara setiap entitas politik yang muncul di wilayah tersebut, seperti Armenia, Azerbaijan, dan Georgia dan tetangga mereka Kekaisaran Ottoman. Republik Armenia yang baru dibentuk pada tanggal 28 Mei tahun 1918 mengklaim sebagian besar dataran tinggi Karabakh, yang juga diklaim oleh Republik Demokratik Azerbaijan yang baru dibentuk. Bantuan dari Republik Armenia ke Karabakh terbatas karena mereka berjuang melawan musuh di semua lini. Tetapi Laskar Armenia yang ada di Zengezur dan wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Kacen atau Artsakh berhasil mempertahankan kendali mereka atas wilayah mereka dan secara konsisten melawan serangan dari Azerbaijan dan memadamkan pemberontakan Muslim dari dalam. Azerbaijan mempertahankan kendali atas dataran rendah Karabakh dan beberapa wilayah antara Zengezur dan Artsakh. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, kerajaan Inggris menempatkan dirinya di Azerbaijan dan menganjurkan agar semua Karabakh termasuk Zengezur dan Artsakh harus menjadi bagian dari Azerbaijan sampai perbatasan dapat diputuskan secara damai pada konferensi perdamaian Paris yang akan datang pada tahun 1919. Tetapi ternyata pertempuran tidak berhenti sampai pasukan dari Tentara Merah dari Rusia mulai merebut kembali bekas wilayah Kekaisaran Rusia dan menciptakan Azerbaijan Soviet keluar dari Republik Demokratik Azerbaijan pada tahun 1920. Jatuhnya Azerbaijan memberi Armenia kesempatan untuk bersatu secara layak dengan para laskar Armenia di Zengezur dan Artsakh, tetapi mereka diambil alih oleh Tentara Merah pada tanggal 26 Mei tahun 1920 dan sisa-sisa Armenia jatuh ke tangan Tentara Merah tak lama kemudian. Pada bulan Desember tahun 1920 di bawah tekanan Soviet, otoritas pusat mengeluarkan pernyataan bahwa Karabakh, Zengezur, dan Nakhchivan semuanya dipindahkan ke kendali Armenia. Stalin mengumumkan keputusan tersebut pada tanggal 2 Desember, tetapi pemimpin Azerbaijan Nerimanov kemudian menolak keputusan tersebut. Pada tahun 1921, Joseph Stalin secara resmi memindahkan dataran tinggi Karabakh yang berpenduduk Armenia ke Azerbaijan Soviet untuk mencoba menenangkan Turki, meskipun mayoritas Zengezur tetap berada di Soviet Armenia.
Dalam keadaan ini, Armenia Soviet dan Azerbaijan Soviet dimasukkan ke dalam Uni Soviet pada tanggal 20 Desember tahun 1922. Dimasukkannya Artsakh ke dalam Azerbaijan Soviet menyebabkan keributan di antara orang-orang Armenia yang mengarah pada pembentukan Oblast Otonomi Nagorno-Karabakh di Azerbaijan Soviet pada tanggal 7 Juli tahun 1923 dan dilaksanakan pada bulan November tahun 1924. Meskipun orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh terus menginginkan reunifikasi dengan Armenia, konflik tersebut sebagian besar tidak aktif selama era Soviet. Selama pembubaran Uni Soviet, konflik Nagorno-Karabakh direvitalisasi. Orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaan mereka sebagai Republik Karabakh Pegunungan dengan maksud untuk bersatu kembali dengan Armenia yang baru merdeka. Deklarasi tersebut ditolak oleh Azerbaijan yang juga baru merdeka, yang menyebabkan perang Nagorno-Karabakh pada tanggal 20 Februari tahun 1988 hingga tanggal 12 Mei tahun 1994, yang mengakibatkan gencatan senjata pada bulan Mei tahun 1994 dan kemerdekaan de facto Republik Artsakh yang wilayahnya tetap secara internasional diakui sebagai bagian dari Republik Azerbaijan. Itulah sejarah tentang negara Republik Artsakh. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 10 fakta tentang Republik Artsakh. Etimologi populer berpendapat tentang penamaan wilayah Artsakh diambil dari kata ar yang bermakna aran dan kata sak yang berarti taman atau hutan. Berdasarkan dari arti dua kata tersebut, nama Republik Artsakh memiliki arti taman aran atau hutan aran. Hal tersebut mengacu pada wilayah negara ini yang berada di pegunungan. Artsakh adalah negara merdeka secara de facto tetapi tidak diakui dunia internasional, yang didirikan atas dasar Nagorno-Karabakh Otonomi Oblast dari SSR Azerbaijan. Secara teknis, negara ini tidak dapat kita temukan di peta dunia, karena dunia internasional belum mengakui kedaulatan negara tersebut dan menganggap wilayahnya adalah sebagai bagian dari Azerbaijan. Desain bendera negara ini mengadopsi desain dari bendera Armenia, mengingat fakta bahwa mayoritas orang-orang yang tinggal di sini adalah orang Armenia. Bendera Artsakh terdiri dari 4 warna, yaitu warna merah, warna biru, warna oranye, dan putih. Warna-warna dari bendera tersebut memiliki arti tersendiri bagi republik ini, seperti warna merah yang melambangkan darah, warna biru melambangkan langit, warna oranye melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan pemisahan Artsakh saat ini dari Armenia. Pola yang ditunjukkan dengan warna putih melambangkan aspirasinya untuk akhirnya bersatu dengan tanah air Armenia. Konflik yang terjadi di wilayah ini sudah berlangsung sejak awal abad ke-20. Ketika Uni Soviet berkuasa, meskipun mengetahui konflik lokal yang terjadi di wilayah tersebut, Stalin kemudian menjadikan wilayah Karabakh sebagai wilayah independen di bawah pemerintahan Moskow. Di bawah pemerintahan Soviet, konflik yang terjadi masih bisa diredam karena mereka berada di bawah satu bendera. Setelah bubarnya Uni Soviet, konflik perebutan wilayah ini kembali terjadi antara Armenia yang memiliki ikatan historis dengan orang-orang di wilayah Nagorno-Karabakh dengan Azerbaijan yang secara de jure memiliki hak atas wilayah tersebut. Konflik di antara ketiganya sempat berhenti setelah adanya perjanjian gencatan senjata pada tahun 1994. Namun baru-baru ini hubungan antara ketiganya, yaitu Armenia, Nagorno-Karabakh, dan Azerbaijan kembali memanas. Konflik Nagorno-Karabakh menyebabkan 597.000 warga Azerbaijan mengungsi, termasuk warga Artsakh, dan 220.000 warga Azeri, 18.000 warga Kurdi, dan 3.500 warga Rusia melarikan diri dari Armenia ke Azerbaijan dari tahun 1988 hingga tahun 1989. Pemerintah Azerbaijan memperkirakan bahwa 63% pengungsi hidup di bawah garis kemiskinan. Republik Artsakh memiliki 8 divisi administratif. Wilayah Artsakh meliputi 5 distrik bekas Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast atau NKO, serta wilayah Saumian di SSR Azerbaijan yang saat ini berada di bawah kendali Azerbaijan. Menyusul deklarasi kemerdekaan Republik Artsakh, pemerintah Azerbaijan menghapus NKO dan membentuk distrik Azerbaijan sebagai gantinya. Akibatnya beberapa divisi Artsakh menyesuaikan dengan distrik Azerbaijan. Menurut Human Rights Watch, yaitu sebuah organisasi internasional yang melakukan penelitian dan advokasi pada hak asasi manusia, sejak awal konflik Karabakh, Armenia telah memberikan bantuan, senjata, dan sukarelawan.
Keterlibatan Armenia di Artsakh meningkat setelah serangan Azerbaijan pada bulan Desember tahun 1993. Republik Armenia mulai mengirimkan wajib militer dan pasukan reguler Kementerian Dalam Negeri dan Angkatan Darat untuk berperang di Artsakh. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1991, Nagorno-Karabakh telah berhasil menyelenggarakan lebih dari 10 pemilihan parlemen dan presiden, dan mendapat pujian oleh pengamat internasional karena berlangsung dengan bebas, adil, dan transparan. Pemilihan presiden pada bulan Juli tahun 2012 diterima dengan baik oleh lebih dari 80 pengamat internasional termasuk Amerika Serikat. Monumen We Are Mount S yang terletak di kota Stepanakert adalah salah satu landmark dari Republik Artsakh. Monumen ini menggambarkan seorang lelaki tua dan seorang wanita tua yang juga dikenal dengan Tatik Papik. Istilah Tatik Papik dalam bahasa Armenia dapat diterjemahkan sebagai kakek nenek. Monumen tersebut dianggap sebagai simbol warisan Armenia di Artsakh. Itulah sejarah dan fakta dari Republik Artsakh atau lebih dikenal dengan Nagorno-Karabakh, sebuah negara kecil di wilayah Transkaukasia yang sedang berada di tengah perang karena sengketa wilayah negaranya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.